Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala fi tafsirihi wa qawluhu ta'ala wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Qala as-Suddi an Abi Malik wa an Abi Salih an Ibn Abbas wa an Murrah an Ibn Mas'ud wa an unasin min as-sahabati qalu yamudduhum yumli alaihim. Wa qala Mujahid yaziduhum. Yamudduhum ada dua makna. Makna yang pertama, yumli alaihim, Allah Azza wa Jalla menunda atas mereka kebinasaan. Wa qala Mujahid, makna yang kedua, wa yamudduhum fi tughyanihim ay yaziduhum. Allah Azza wa Jalla menambah kegelapan atau kesesatan yang telah mereka alami. Wa qala ta'ala, ayahsabuna annama numidduhum min malin wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Allah Azza wa Jalla berfirman di ayat lain, apakah mereka mengira bahwa ketika kami memberikan kepada mereka orang-orang kafir maupun munafikin harta dan anak keturunan, nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun, apakah mereka menduga bahwa kami telah memberikan kepada mereka, barakallahu fikum, kebaikan dunia akhirat, bahkan kami akan mengazab mereka dengan cara seperti ini dari sisi mereka tidak menyangka, dari sisi yang mereka tidak pernah sangka. Makna yang lain, artinya orang kafir, orang munafik, ketika mereka, barakallahu fikum, dalam kekufuran, diberikan harta, kekayaan, diberikan keturunan, diberikan kesehatan, barakallahu fikum, kekuatan, entah kekuatan teknologi maupun kekuatan fisik. Ini, barakallahu fikum, tidak lain kecuali kata Allah Azza wa Jalla, nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Mereka tidak menyangka bahwa ini adalah kebaikan yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia, yang dibaliknya adalah azab. Dibaliknya adalah azab dari sisi yang mereka tidak pernah menduganya. Yang lebih melarat lagi, kalau sudah kafir, miskin. Kafir masih diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih mending, bisa bahagia di dunia mungkin aja. Yang repot kalau udah kafir, miskin, sholat ndak, kenal Allah ndak, nunggunya mati biar cepat masuk surga. Ada aja yang seperti ini kadang. Kafir, harta ndak, kenal masjid ndak, kenal Allah ndak, ditanya siapa yang menciptakanmu? Yang menciptakan saya orang tuaku dua-duanya. Lah kalau mati masuk surga. Kayak anak kecil, Pak. Kayak anak kecil. Tanya aja anak kecil. Asal ngerocot aja.
Fana'am barakallahu fikum. Lah yang menciptakan surga siapa? Yang menciptakan surga Tuhan. Kalau yang menciptakan kamu bapak dan ibumu, kemudian kamu mengharapkan surga, artinya ini sudah bertentangan. Karena ternyata yang menciptakan surga bukan bapak dan ibumu, Pak. Katanya yang menciptakan surga Tuhan. Tuhan katanya. Berarti semestinya mengenal siapa itu Tuhan. Kalau Tuhan mampu menciptakan surga, kenapa enggak mampu menciptakanmu? Kalau Tuhan mampu menciptakanmu dan mampu menciptakan surga, maka semestinya barakallahu fikum sebagai orang yang berakal faham. Sebagai orang yang berakal faham. Kita mau memasuki suatu sekolah aja di dunia ini ada syaratnya, Pak. Apa kita diterima begitu aja anak kita masuk sekolah gitu aja? Datang tiba-tiba tanpa pendaftaran, tanpa bayar SPP, tanpa lewat prosedur, begitu orang anak sekolah masuk pakai seragam sekolah datang sekolah. Masukkan anak saya, Pak. Ini udah daftar belum? Belum. Perlu apa daftar segala? Oh, ini sekolah kok. Sekolah kan milik pemerintah. Sekolah yang ciptakan pemerintah. Masuk aja, Pak. Enggak bisa, Pak. Masuk sekolah aja mesti ada syarat-syaratnya, Pak. Masuk sekolah apalagi barakallahu fikum masuk kantor, apalagi barakallahu fikum masuk apa saja barakallahu fikum mesti ada syaratnya. Enggak ada orang PNS langsung masuk kantor gitu aja tanpa sekolah. Mesti ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya capek, berjuang dulu, daftar dulu, melalui prosedur dulu, dites dulu barakallahu fikum. Kalau nanti masuk PNS ya sekolah dulu 6 tahun. Nanti kemudian 3 tahun lagi, kemudian 3 tahun lagi, kuliah lagi. Belum lagi kalau misalnya dokter spesialisnya ininya, belum lagi. Baru kemudian bisa mencapai tujuan akhir daripada cita-citamu setelah menjalani taat tadi ini. Setelah menjalani barakallahu fikum perjuangan yang mati-matian. Dan setelah pengorbanan mati-matian, habis-habisan duit. Spesialis daftar 200 juta. Gaji selama 2 tahun makan duit sendiri. Belum kembali modal. Si mending kalau dokter spesialis, yang repot kalau bupati. Gaji berapa per tahun, masa jabatan cuma 5 tahun. Kampanye habis miliaran, kapan kembali modal, mending korupsi aja udah. Lihat, Pak, di dunia untuk masuk penjara aja mesti ada syaratnya, Pak. Orang mau masuk penjara aja ada syaratnya. Enggak masuk gitu aja enggak. Kamu datang kantor polisi sana, Pak, tolong saya di penjara. Kamu waras enggak? Waras, Pak. Lah apa salahmu? Enggak ada salah sih. Malas kerja. Daripada di rumah, istri anak nuntut nafkah terus nuntut biaya, mending di penjara aja, Pak. Saya tinggal makan di sini. Enggak bakal diterima itu. Di dunia untuk masuk barakallahu fikum suatu instansi, entah itu sekolah, entah itu kantor, entah itu bahkan penjara, mesti perlu perjuangan. Mesti perlu barakallahu fikum pengorbanan. Ini kenal Allah enggak, salat enggak, masjid enggak pernah kenal. Ditanya siapa yang nyiptakan, kendal enggak kenal siapa-siapa. Kerjanya tidur, makan, bangun, kerja, tidur, makan, itu aja udah. Ditanya kalau mati masuk apa, Pak? Surga. Enaknya. Mimpi di siang bolong namanya. Masuk surga. Setelah mati, telah kembali ke rumah Bapa di surga. Gampang sekali. Tanpa ada pengorbanan, tanpa ada perjuangan, tanpa kenal Allah, langsung ke surga, enak aja. Tidak bisa, Pak. Naam. Yang namanya surga adalah
puncak atau tujuan akhir daripada cita-cita seorang hamba di dunia ini. Apa mungkin kita bisa mendapatkan tanpa ada perjuangan begitu aja? Seenak mungkin, seenak yang kita bayangkan? Tidak mungkin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khuffatil jannatu bil makarih wa khuffatin naru bisyahawat." Ditutupi jalan menuju surga dengan berbagai macam kebencian dan pertentangan. Sementara jalan menuju neraka dihiasi dengan berbagai macam keindahan dan kenikmatan. Nah, terkadang demikian. Orang kafir diberikan kenikmatan oleh Allah Azza wa Jalla, tidak lain ini adalah nusari ilahum fil khairat. Orang-orang yang disegerakan kebaikannya di dunia, sehingga di yaumil qiyamah la syai'. Tidak ada apa-apanya. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Mereka dihadapkan dengan apa yang mereka amalkan di dunia yang mereka kira ini adalah kebaikan yang dapat menghantarkan mereka ke surga, ternyata dijadikan ibarat debu yang berterbangan. Wa qala ta'ala, "Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun." Istidraj. Kami akan mengadab mereka dari sisi yang mereka tidak duga. Artinya barakallahu fikum ya ikhwan, yang sering kita ingatkan, jangan mengira bahwa mungkin aja pernah mendengar sebagian penceramah atau sebagian orang mengatakan bahwa yang namanya maksiat adalah akan menghilangkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian mengatakan mana buktinya. Buktinya bermaksiat tiap hari, orang kafir juga ahli maksiat, tetapi nikmat mereka sekarang dibandingkan negara kafir atau sebagian negara muslimin dibanding negara kafir, mana yang lebih kaya? Kafir. Boleh dikata demikian. Banyak orang kafir yang kaya. Mana katanya maksiat akan menyebabkan nikmat Allah dicabut, akan menyebabkan barakallahu fikum hilangnya nikmat. Buktinya mana orang kafir, Fir'aun kafir begitu sampai mengaku dirinya Allah, tetapi justru dia diberi kekuasaan dan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan berpikiran yang seperti ini. Karena barakallahu fikum, Allah Azza wa Jalla memberikan harta bagi orang yang dicintai dan yang dibencinya. Belum tentu yang diberikan kekayaan adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kamu diberikan kekayaan dengan maksiat, ini dinamakan istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin. Apa maksudnya istidraj? Yani barakallahu fikum, diberikan kenikmatan, berbagai macam kenikmatan, tetapi ketika dia tidak menunjukkan rasa syukur terhadap nikmat tersebut, barakallahu fikum, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala secara tiba-tiba dalam keadaan dia tidak merasa dan mengira. Wa kadzalika akhdhu rabbuka idza akhadha al-qura wa hiya zalimah. Naam. Dalam keadaan pesta dengan hartanya, pesta dengan kekayaannya, pesta dengan kesombongannya, Allah Azza wa Jalla menyiksa dia di dunia dan lebih-lebih di akhirat, na'udzubillah. Bisa jadi istidraj. Jangan merasa bangga, buktinya saya bermaksiat juga ilmu saya lancar, hafalannya lancar, hartaku juga lancar. Enggak ada pengaruhnya. Itu cuman mengada-ada aja itu. Yang namanya maksiat, Pak, barakallahu fikum, hati kita ini diibaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibarat kain yang putih. Coba aja kamu pakai kain yang putih. Gamis putih, baju putih, kena noda dikit aja sudah. Langsung kelihatan nodanya, terasa itu. Itulah hati kita. Tetapi coba aja kamu pakai kain hitam, baju hitam, barakallahu fikum, sarung hitam. Mungkin kalau nggak sampai orang yang di sampingnya ketika lewat bersin nggak terasa, mungkin nggak pernah dicuci pun nggak apa-apa.
Mungkin terasa kalau kotor ketika lewat di hadapan orang, acung gitu aja. Waduh, bau apaan nih orang? Oh iya lupa udah 10 hari nggak pernah dicuci bajunya. Pede aja tampil. Itulah perumpamaan barakallahu fikum hati manusia. Kapan seorang bersih hatinya dengan takwa Allah Azza wa Jalla akan begitu cepat terasa ketika dia terjerumus dalam maksiat. Fana'am, sehingga dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala secepatnya. Tayyib. Qala ba'dhum kullama ahdathu dhanban ahdatha lahum ni'mah. Lihat. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kata para ulama, ketika mereka berbuat dosa, ahdatsa lahum ni'mah. Allah Azza wa Jalla memberikan kenikmatan kepada mereka. Berbuat maksiat diberi kenikmatan. Nih. Wa hiya fil haqiqati nikmatun. Pada hakikatnya nikmat ini adalah azab. Kenapa? Karena dengan dosa yang dia perbuat kemudian nikmat yang dia dapatkan akan tambah sombong. Nih buktinya. Nggak sholat juga bisa. Kemana-mana naik pesawat. Pakainya moge lagi katanya. Mobilnya mobil jeep kelas tinggi. Kamu mana yang rajin ke masjid? Pakainya sepeda ontel katanya. Motornya motor GL Pro gencot langsung protol katanya. Mana buktinya itu katanya? Mobil juga bensin campur dorong. Kalaupun punya mobil bensin campur dorong. Mana buktinya itu katanya kalau orang takwa kepada Allah. Kalau banyak-banyak istighfar kepada Allah, banyak-banyak tobat, kalau taat kepada Allah, Allah melimpahkan rezeki, memberikan, mana itu buktinya? Seperti itu kok. Yang namanya ukuran kita bukan dunia, Pak. Yang namanya ukuran kita adalah akhirat, Pak. Naam. Yang namanya ukuran kita adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sehingga terkadang barakallahu fikum terkesan demikian. Ketika ceramah bahwa faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kalau banyak-banyak istighfar, barakallahu fikum Allah akan mengirimkan rezeki dari langit, memberkahinya dan lain sebagainya. Tetapi kenyataan kadang justru orang yang bermaksiat lebih banyak nikmatnya. Kita ingat kata Allah Azza wa Jalla ini adalah tidak lain kecuali realisasi daripada qaulullah Azza wa Jalla sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Apa maknanya? Kullama ahdatsu dzamban ahdatsu lahum ni'mah. Ketika mereka berbuat maksiat, Allah memberikan kenikmatan kepada mereka. Apa maksudnya? Supaya mereka tambah sombong dan tambah tidak pernah berpikir kalau mereka mau tobat. Tambah sombong. Tambah kurang ajar. Naam. Nanti kalau sudah kejepit, kalau udah bangkrut, baru rajin ke masjid. Baru rajin ke masjid. Ada dulu kisahnya seperti itu, tukang sabung ayam. Kalau udah kalah, soft depan. Pokoknya tahu lah, satu kampung tahu, kalau ada di soft depan ini orang mesti kalah. Pokoknya kalau udah duduk di soft depan disapa. Kalah berapa hari ini, Pak? Sapaannya seperti itu udah. Tapi kalau udah menang, sampai habis lagi baru kelihatan di masjid. La haula wala quwata illa billah. Demikian kadang-kadang artinya orang seringnya seperti itu. Sadarnya kalau sudah terjepit. Seringnya barakallahu fikum sadarnya kalau sudah terjepit. Dan seringnya barakallahu fikum rusaknya kalau sudah diberi kenikmatan dan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, ini pada hakikatnya kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada al-kuffar adalah nikmah. Bangga dengan teknologinya, bangga dengan kekayaannya, bangga dengan kemegahan yang ada pada mereka. Semuanya barakallahu fikum intinya adalah nikmah. Naam, tambah takabur, tambah sombong, tambah ini. Yang repot barakallahu fikum
kaum muslimin juga ketika melihat mereka takabur, minder yang ada pada mereka tambah kuat. Budaya minder. Apalagi barakallahu fikum bangsa kita, bangsa Indonesia ini mungkin kelamaan dijajah mungkin. Minder sudah. Sehingga semua kiblatnya entah di bidang politik, entah di bidang ini apa semuanya serba barat. Sedikit negara kurang aman minta intervensi barat. Sedikit kurang ini minta barat lagi masuk. Ekonomi barat lagi. Semuanya barakallahu fikum. Padahal sungguhnya kalau kita mau sadar apa yang dibutuhkan negara kita ini dari negara lain. Toh juga sejarah mencatat, belum pernah di dunia ini boleh dikata sejarah mencatat bisa merdeka dengan bambu runcing menghadapi tank dan meriam. Apa yang mestinya kita minder berarti? Mestinya angkat kepala dong. Bukan kemudian kita nunduk-nunduk seperti itu. Sejarah mencatat barakallahu fikum, bambu runcing dengan ditambah kalimat Allahu Akbar bisa memerdekakan negara yang kita cintai ini. Cuman inilah kadang-kadang barakallahu fikum minder, ditambah lagi dihasut dengan perpecahan. Fana'am. وقال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قال ابن جرير والصواب يزيدهم على وجه الإملاء والترك لهم في عطوهم وتمردهم. Kata Allah Azza wa Jalla, dan ketika mereka melupakan, meninggalkan peringatan yang dibawa oleh Rasul Bani Israel, sebagian Bani Israel. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Lihat, tatkala mereka kafir kepada Nabi, kafir kepada Islam, kata Allah Azza wa Jalla, kami pun membukakan mereka pintu segala kenikmatan. Luar biasa. Dibukakan oleh Allah pintu kekayaan, pintu kenikmatan. Pada saat apa ini? Pada saat mereka kafir. Sehingga memang barakallahu fikum yang namanya muslim hidup di dunia perlu kesabaran. Hatta idza farihu bima utu. Sampai tatkala mereka pun mulai senang dan mulai bangga dengan kenikmatan yang mereka dapatkan, akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Kami pun mengazab mereka secara tiba-tiba dan mereka habis dalam waktu seketika. Faquti adabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Lihat, terlena dalam kenikmatan. Fana'am barakallahu fikum, ayat ini mengingatkan kepada kita ya ikhwan, barakallahu fikum ayyuhal ikhwatu wal akhwatul kiram. Rahimani Allah wa iyyakum wa hafidhani wa iyyakum min kulli su'in wa makruh. Mengingatkan kepada kita, jangan lupa dan jangan terlena ketika engkau mendapatkan kenikmatan. Fana'am barakallahu fikum. Jangan kalau sudah mendapatkan nikmat barakallahu fikum, yang diingat bukan masjid tetapi taman wisata, yang diingat barakallahu fikum berbagai macam taman rekreasi, enggak peduli dengan salat jamaahnya, enggak peduli sampai habis lagi baru kembali. Jangan. Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita di sini kisahnya Bani Israel. Ketika mereka lupa dengan peringatan, lupa atau meninggalkan dakwatul anbiya, Allah membukakan pintu kenikmatan, pintu kekayaan kepada mereka, sehingga ketika mereka pun bangga dan senang dengan nikmat tersebut, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala secara tiba-tiba. Nas'alullah azza wa jalla an yubarik lana fi amwalina wa fi auladina wa nas'aluhu bimannihi wa karamihi an yamunna alaina bil afiyah wa an yakfiyana bihalalihi an haramihi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.